warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dua Novian Wata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulis Nurholis. Perkenalkan, nama saya Melani Sriwardani, bisa dipanggil email. Perkenalkan, nama saya Yon Alvina Farudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulis Nurholis ingin menjelaskan latar belakang tentang bijak bermedia sosial pada judi online. Latar belakang bermedia sosial pada judi online berkaitan dengan pesatnya perkembangan teknologi dan akses internet yang memudahkan promosi judi online melalui platform sosial. Media sosial menjadi saluran efektif bagi penyelenggara judi online untuk menarik pengguna dengan tawaran menggiurkan. Hal ini membuat judi online lebih mudah diakses, terutama oleh kalangan muda yang rentan terpengaruh. Kurangnya pengawasan dan regulasi pada konten media sosial memperburuk masalah ini, sehingga penting untuk mengedukasi masyarakat tentang resiko judi online dan menjaga etika dalam bermedia sosial. Kenapa sih judi online ini lagi marak di Indonesia? Karena di Indonesia susah sekali untuk mencari pekerjaan, dan ketika perusahaan open recruitment, banyak pelamar-pelamar yang melamar, tapi kriteria perusahaan kepada pelamar sangatlah tinggi, dan ketika masuk di dunia pekerjaannya itu mungkin jobdesk-nya tidak sesuai dengan jobdesk di awal, perjanjian di awal kontrak kerja. Banyak jobdesk yang harus dilakukan dan harus karyawan bisa dengan gaji yang tetap mungkin bisa dibilang tidak sesuai, dan belum lagi dengan lingkungan yang toksik di pekerjaan. Mungkin juga itu bisa faktor menyebabkan banyak pengangguran di Indonesia karena tekanan dan lain hal. Anak muda yang susah mencari pekerjaan ingin dapat uang cepat. Caranya apa? Yaitu judi online, karena tidak harus capek, tidak harus berkeringat, cuma modal berapa bisa mendapatkan uang. Itu ditambah mencari pekerjaan di Indonesia susah, jadi ingin mencari jalan yang cepat, dan mereka tidak tahu resiko dan dampak memainkan judi online, yaitu bisa menghilangkan harta benda di rumah, menjual-jualkan untuk rasa penasaran ingin menang, semua barang dijual. Dan mungkin yang sudah menikah banyak yang cerai karena suaminya melakukan atau bermain judi online. Ya, segitu aja latar belakang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dua Novian Wata. Di sini ingin membahas apa itu dampak negatif terhadap judi online dan kecanduan judi online. Kecanduan judi online adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kendali atas perilaku berjudi mereka, meskipun tahu perilaku tersebut merugikan seperti halnya kecanduan lainnya. Kecanduan judi online dapat memiliki dampak serius pada kehidupan pribadi, sosial, dan profesional seseorang. Nah, berikut ciri-ciri dan dampak negatifnya dari judi online. Yang pertama, ada kecanduan. Salah satu dampak yang paling sering dialami oleh penjudi online seperti kecanduan. Ketergantungan ini bisa sangat merusak kehidupan sosial, seperti memicu keretakan rumah tangga dan kehidupan pribadi seseorang. Misalnya kita tidak dapat mengontrol permainan judi, bakal mengalami kerugian besar yang dapat menyebabkan kesulitan ekonomi, utang, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada dampak finansialnya juga.
dampak dari kerugian finansial ini bisa menyebabkan kehilangan uang yang signifikan. Seseorang bisa terus berjudi meskipun telah mengalami kerugian dan bahkan kebangkrutan. Nah, di sini juga saya akan membahas ciri-cirinya. Ada masalah kesehatan mental. Kecanduan judi online seringkali berhubungan dengan kecemasan, depresi, dan stres, kecewa dengan kerugian atau rasa bersalah karena berjudi dapat memperburuk kondisi mental seseorang. Misal sepertinya kita punya aset tuh, hidup berkecukupan, tapi dari pergunain dengan benar. Jadi kalau kita melampiaskan dengan judi mulu, ya bakal berkurang aset kita, bahkan mengalami kebangkrutan juga. Besar sih dampak-dampaknya. Nah, di sini juga ada penyebaran kegiatan. Perjudian online dapat terhubung dengan kejahatan terorganisir atau tunduk pidana seperti pencurian uang dan penipuan. Nah, dampaknya itu penyebaran kegiatan itu dampaknya kayak misalnya kan kita kan bermain judi ya. Nah, kalau kita mengalami kekalahan terus menerus bakal berakibat fatal tuh. Bisa kita mencuri, mengambil alat orang dan merugikan orang lah pokoknya. Sangat disarankan jangan ditiru gitu ya kawan-kawan. Intinya kita ngambil niat yang baik aja sekarang. Nah, di sini juga ada perasaan cemas dan rasa bersalah. Perasaan cemas atau cemas berlebihan tentang kerugian yang mereka alami. Mereka seringkali berjuang dengan rasa bersalah atau malu yang semakin memperburuk keadaan mereka emosional dan membuat mereka merasa terperangkap dalam siklus negatif. Lagi gini ya, kalau dari pandangan masyarakat ya, mengapa dia menyebabkan rasa malu ya untuk sekarang. Dari hidupnya happy aja, kerjaan enak, keluarga harmonis, semenjak kenal judi online ya berantakan semuanya. Kayak seperti melalaikan pekerjaan, kurang tanggung jawab untuk anak istri dan lain-lain lah. Intinya disarankan jangan terlalu terobsesi oleh judi online sih. Sangat disayangkan untuk generasi muda zaman sekarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara detailnya, secara keseluruhannya. Meskipun judi online dapat memberikan hiburan bagi sebagian orang, dampak negatif ditimbulkan jauh lebih besar jika tidak dipergunakan dengan lebih benar, dengan lebih baik lah. Baik, sekian penjelasan dari saya, begitu saja. Mohon maaf kalau ada salah atau kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada materi bijak media sosial. Untuk materi bijak media sosial terkait video online sangat penting untuk mengedukasi pengguna agar lebih berhati-hati dan bijaksana dalam bersosial media. Pertama, berkaitan dengan perjudian online yang bisa merugikan individu maupun masyarakat yang bisa disampaikan dalam materi tersebut. Yang pertama, ada pahami bahaya judi online, yaitu kerugian finansial. Judi online seringkali menjanjikan keuntungan besar, tetapi kenyataannya kebanyakan pemain justru mengalami kerugian. Banyak orang terjebak dalam lingkaran utang dan kehancuran finansial. Juga ada penyalahgunaan informasi pribadi. Banyak situs judi online yang tidak aman dan dapat mengambil data pribadi atau bahkan melakukan penipuan. Yang kedua itu ada bijak dalam membagikan konten. Yang pertama itu bisa dihindari membagikan pengalaman atau konten yang mengarah pada promosi atau normalisasi perjudian.
Ini bisa memberi pengaruh buruk terhadap orang lain, terutama yang rentan terhadap kecanduan. Terus juga jangan terjebak dalam konten yang mempromosikan perjudian atau tawaran keuntungan instan. Jika menemukan hal tersebut, laporkan segera platform media sosial. Terus yang ketiga, ada pentingnya pendidikan tentang kecanduan judi. Kenali tanda-tanda kecanduan judi. Mudah terjebak dalam perjudian karena adanya keinginan untuk kembali mendapatkan uang yang hilang. Jika merasa atau mengenali orang terdekat yang mulai kecanduan, segera carikan bantuan. Terus ada dukungan profesional. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal terjebak dalam judi online, penting untuk mencari bantuan dari konselor atau lembaga yang memiliki spesialisasi dalam kecanduan judi. Terus yang keempat itu ada peran media sosial dalam penyebaran informasi. Terus ada media sosial bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan kesadaran tentang bahaya judi online. Gunakan platform ini untuk membagikan fakta, artikel, dan statistik yang menunjukkan dampak buruk dari perjudian. Jangan mudah terpengaruh oleh iklan atau sponsor judi yang terlihat profesional, karena banyak di antaranya menggunakan strategi manipulatif untuk menarik pemain. Terus yang kelima ada hati-hati dengan penawaran promosi. Banyak situs judi online yang memberikan bonus atau hadiah menarik yang sebenarnya bertujuan untuk menarik pemain baru atau mempertahankan pemain yang sudah ada. Cek kebenaran dan legalitas penawaran ini sebelum terlibat. Yang keenam itu ada pahami legalitas judi online. Perhatikan apakah perjudian online tersebut legal di negara atau wilayah tempat tinggal kalian. Banyak negara yang melarang atau mengatur ketat perjudian online dan berpartisipasi dalam aktivitas ilegal dan berdampak hukum. Terus yang ketujuh ada tangkap terhadap informasi hoax. Banyak informasi tentang judi online yang tidak jelas kebenarannya atau bahkan menyesatkan. Pastikan untuk memverifikasi segala informasi yang beredar sebelum membagikannya kepada orang lain. Terus dengan memahami dan mengedepankan prinsip bijak bermedia sosial, kita dapat membantu mencegah dampak buruk dari judi online dan menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat. Materi selanjutnya yaitu cara mengatasi kecanduan judi online. Yang pertama itu ada kesadaran diri, yaitu akui bahwa Anda memiliki masalah kecanduan judi online dan butuh bantuan. Dan pahami dampak judi pada keuangan, hubungan sosial, dan kesehatan mental. Yang kedua itu cari dukungan profesional, yaitu konsultasikan ke psikolog atau konselor yang ahli dalam menangani kecanduan online. Yang kedua itu ada ikut program rehabilitas atau terapi kelompok seperti Gamblers atau Anonymous. Yang ketiga, blokir akses ke situs judi, yaitu gunakan aplikasi atau software pemblokir situs judi seperti NetNani atau Freedom. Yang keempat itu alihkan fokus ke aktivitas positif, yaitu lakukan kegiatan seperti olahraga, membaca, seni, atau hobi baru untuk mengurangi waktu luang yang memicu keinginan berjudi. Yang kelima itu kelola keuangan dengan ketat. Yang pertama, mintalah anggota keluarga mengawasi pengeluaran Anda. Yang kedua, simpan kartu kredit atau akses keuangan di tempat yang sulit dijangkau. Yang keenam itu buat lingkungan yang mendukung, seperti hindari teman atau kelompok yang sering berjudi. Yang kedua, membangun hubungan dengan orang-orang yang memberikan motivasi positif. Yang ketujuh adalah pasang target dan reward. Contohnya itu tentukan target untuk berhenti berjudi secara bertahap dan berikan hadiah pada diri sendiri ketika berhasil menjauhi judi dalam waktu tertentu. Yang kedelapan, ubah pola pikir, yaitu sadari bahwa judi bukan cara cepat kaya, melainkan cara cepat miskin. Terus yang kedua, pelajari keterampilan baru untuk meningkatkan penghasilan secara legal. Mengatasi kecanduan judi online membutuhkan komitmen yang kuat dan dukungan lingkungan. Jika sulit untuk melakukannya sendiri, mencari bantuan dari profesional adalah langkah yang terbaik. Assalamualaikum, saya Muhammad Nurholis ingin menyimpulkan materi di atas. Kesimpulannya yaitu bijak bersosial media terkait judi online berarti menghindari promosi atau partisipasi dalam judi, mengedukasi orang tentang resikonya dan melaporkan konten yang mencurigakan. Ini penting untuk mencegah dampak negatif seperti kecanduan, kerugian finansial, dan masalah sosial lainnya. Selain itu,
Bijak bermedia sosial juga menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab dengan menjaga integritas serta mendukung pengguna media sosial untuk hal-hal positif. Ya, kesimpulannya di sini kita harus bijak bermedia sosial. Kenapa? Karena kita takutnya menerima hal-hal yang negatif yang ada di sosial media. Kita ada dampak positif yang kita ambil dan dampak negatifnya pun kita ambil. Itu sangat tidak benar. Dampak negatif itu harusnya kita biarkan saja, nggak usah diikutin ya. Positif kita ambil, negatif kita buang, dan alihkan fokus ke aktivitas positif seperti aktivitas yang menghasilkan, membangun. Apa sih aktivitas yang menghasilkan itu? Seperti bisa nonton YouTube, tutorial untuk membuka bisnis apapun itu, dan membuat konten-konten di sosial media yang bisa menghasilkan. Kelola keuangan kita harus ketat. Kenapa harus ketat? Karena di sini agar tidak kerugian secara finansial. Biar kita tahu keluar masuk uang kita dari mana. Jangan kita tahu kita masuk, keluar uang kita masuk tapi keluarnya nggak tahu kemana. Keluar bisa untuk judi online atau yang lainnya, hal-hal yang negatif gitu. Terus kita harus bertanggung jawab menjaga integritas, karena semua orang harus memiliki integritas pada diri sendiri. Jangan melakukan judi online ketika kita tidak mempunyai uang. Ketika punya uang pun juga tidak disarankan untuk berjudi online, karena ketika kita menang sekali bakalan ketagihan. Biasanya dikasih menang dulu di awal, ketika ketagihan penasaran, semuanya terjual, jadi kita yang untung. Sekian, terima kasih. Katakan tidak untuk judi online.